Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Febriano Rahmat dari PSIK kelas 2 reguler 2 dengan NIM 245101001111127. Hari ini saya akan menjelaskan kira-kira apa saja sih otot, sendi, dan tulang yang terlibat ketika kita sedang melakukan gerakan bicep curl. Setelah ini akan saya jelaskan dengan menggunakan video. Mari kita simak lebih lanjut. Bicep curl merupakan contoh gerakan fleksi pada sendi siku yang melibatkan beberapa otot utama dan otot menstabil, yang diantara lain adalah M bicep brachii yang merupakan otot agonis utama dalam gerakan fleksi sendi arch QBT atau sendi siku. Otot ini memiliki dua bagian, yaitu ada bagian yang panjang bernama caput longum yang melekat pada tuberculum supraglenoid scapula dan bagian yang pendek bernama caput brevis yang melekat pada proses coracoid scapula. Fungsi utamanya adalah fleksi dan supinasi pada antebrachium atau lengan bawah. Lalu selanjutnya adalah gerakan ini. Gerakan ini bernama hammer curl dan ini akan mengenai otot pada M brachialis. Nah, apa sih otot M brachialis ini? Otot ini tuh terletak di bawah M bicep brachii yang melekat pada humerus dan ulna. Otot ini sangat berperan sebagai fleksi sendi siku tanpa terpengaruh posisi supinasi ataupun pronasi. Gerakan ini juga sangat saya rekomendasikan buat orang-orang yang tangannya ingin terlihat lebih berisi, karena otot ini terletak di bawah bicep. Dikarenakan terletak di bawah bicep, apabila kita latih, maka lengan kita terlihat lebih tebal dan kekar. Rawr. Nah, selanjutnya adalah otot M brachioradialis. Apa sih otot brachioradialis ini? Otot ini adalah otot yang membantu kita untuk menekuk siku, terutama saat posisi lengan bawah dalam posisi netral atau telapak tangan menghadap ke arah dalam. Otot ini bekerja bersama dengan otot utama untuk membantu mengangkat beban. Selain itu, ada pun otot-otot lain yang berperan menjaga agar bahu dan pergelangan tangan tetap stabil saat mengangkat dumbbell, seperti otot deltoid atau bagian bahu depan, trapezius, otot bagian punggung atas, serta otot-otot di pergelangan tangan yang menjaga agar tangan tetap kuat ketika menggenggam beban tanpa bergoyang. Nah, gerakan mengangkat dumbbell dengan cara bicep curl juga melibatkan beberapa sendi penting di lengan dan tangan. Yang pertama yaitu ada sendi siku atau articulatio cubitti. Sendi siku adalah sendi engsel yang menghubungkan tulang lengan atas atau humerus dengan tulang di lengan bawah, yaitu ulna dan radius. Sendi ini memungkinkan kita untuk melakukan gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan atau ekstensi lengan bawah dengan lengan atas. Saat kita melakukan bicep curl, sendi siku berperan utama dalam menekuk lengan sehingga dumbbell bisa terangkat ke arah bahu. Selain itu, sendi ini juga memungkinkan lengan bawah berputar sedikit yang membantu posisi tangan saat menggenggam dumbbell. Sendi siku juga sangat penting karena memungkinkan kita melakukan banyak aktivitas sehari-hari seperti menulis, memasak, ataupun mengangkat benda. Namun, sendi ini juga sangat rentan terkena cedera seperti patah tulang, dislokasi, atau radang sendi yang bisa menyebabkan rasa sakit dan keterbatasan untuk bergerak. Nah, ini adalah contoh video salah satu penyakit dari sendi tersebut. Contoh video ini dapat kita lihat menunjukkan sebuah penyakit radang sendi. Lalu selanjutnya ada sendi radionalis proksimal dan distal. Sendi ini menghubungkan dua tulang utama di lengan bawah, yaitu radius dan ulna. Sendi radioulnaris memungkinkan lengan bawah untuk berputar, yaitu gerakan pronasi atau telapak tangan menghadap ke bawah dan supinasi atau telapak tangan menghadap ke atas. Ketika melakukan bicep curl, posisi tangan biasanya berubah-ubah, misal dari posisi telapak tangan menghadap ke depan atau supinasi ke posisi netral atau sedikit pronasi. Pergerakan ini terjadi berkat sendi radionalis yang fleksibel dan kompleks. Sendi ini juga memiliki jaringan pengikat yang kuat seperti ligamen dan jaringan fibrocartilago atau TFCC yang menjaga stabilitas dan lengan saat berputar. Jika terjadi cedera pada sendi ini, misalnya disrupsi atau robekan pada ligamen, maka gerakan tangan bisa sangat terganggu dan dapat menimbulkan rasa nyeri. Untuk selanjutnya, adapun sendi bahu atau articulatio humeri. Sendi bahu adalah sendi bola dan soket yang menghubungkan tulang lengan atas atau humerus dengan tulang belikat atau scapula.
Meskipun saat bicep curl sendi bahu tidak banyak bergerak, sendi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan posisi lengan atas agar tetap kokoh saat mengangkat beban. Sendi bahu juga memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat ke depan, ke samping, ataupun memutar. Otot-otot yang melikat di sekitar sendi ini termasuk otot deltoid dan rotator cuff bekerja untuk menjaga agar bahu tidak goyah dan tetap kuat selama kita melakukan latihan. Dan adapun sendi pergelangan tangan yang terlibat ketika kita melakukan gerakan bicep curl. Sendi pergelangan tangan menghubungkan tulang radius di lengan bawah dengan tulang-tulang kecil di pergelangan tangan. Sendi ini juga sangat memungkinkan pergelangan tangan untuk bergerak menekuk, meluruskan, dan berputar sedikit. Saat kita menggenggam dumbbell, sendi ini berperan sebagai penopang dan stabilisator agar tangan bisa menggenggam dengan kuat dan tidak mudah lepas. Sendi pergelangan tangan juga membantu menyebarkan beban yang diterima dari dumbbell ke seluruh lengan bawah. Tulang dan jaringan di pergelangan tangan sangat rentan terhadap cedera seperti keseleo, patah tulang, ataupun radang sendi, terutama jika beban yang terlalu berat atau teknik latihan yang sangat tidak tepat. Adapun tulang-tulang yang bekerja juga seperti tulang humerus. Tulang humerus adalah tulang panjang di lengan atas yang menjadi tempat melekatnya otot-otot utama yang menggerakkan siku seperti otot bicep brachii dan brachialis. Tulang ini juga berfungsi sebagai tuas atau pengungkit yang membantu mengangkat beban saat siku ditekuk. Bagian atas humerus membentuk sendi bahu dengan tulang belikat, dan bagian bawahnya membentuk sendi siku dan tulang ulna dan radius. Humerus juga memiliki tonjolan dan lekukan di tempat otot seperti tendon melekat, sehingga memungkinkan berbagai gerakan lengan seperti mengangkat, memutar, dan menekuk. Masalah pada humerus seperti patah tulang atau radang tendon bisa sangat mengganggu fungsi lengan dan aktivitas kita sehari-hari. Setelah kita berada dari humerus, kita turun ke bawahnya, kita dapat melihat tulang radius dan tulang ulna. Tulang radius dan ulna adalah dua tulang panjang yang membentuk lengan bagian bawah. Tulang ulna berada di sisi kelingking, sedangkan tulang radius berada di sisi ibu jari. Tulang ulna berfungsi sebagai poros utama sendi siku dan memberikan dukungan struktural yang kokoh dan untuk lengan bawah. Bagian atas ulna memiliki tonjolan besar yang disebut olecranon yang menjadi titik tumpuan pada saat siku ditekuk. Tulang radius berperan penting dalam gerakan supinasi dan pronasi, yaitu untuk memutar lengan bagian bawah sehingga posisi telapak tangan bisa berubah. Radius juga membantu mentransfer beban dari tangan ke lengan atas. Dan yang terakhir ada tulang-tulang pada pergelangan tangan atau ossa manus. Tulang-tulang kecil di pergelangan tangan yang disebut ossa manus terdiri dari tulang-tulang karpal, metakarp, dan falang. Tulang-tulang ini membentuk struktur yang kompleks dan fleksibel untuk mendukung pergerakan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi menopang dan menstabilkan lengan saat menggenggam dumbbell. Ketika mereka juga menghubungkan otot, tendon, dan ligamen yang mungkin lengan bergerak dengan presisi.